Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin Syafi'i. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim wal aliqat musriatil khawaiju bika hudaridol utuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abadahu wa rabbina. Ya sahibal isra'i wal mi'raji ya sahibal maqami ya dhad daraji antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abadahu wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidillah wa anzurillah ya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Bihadratil mukarramin wal mukarramat Romai DPP Pusat dan ibunya, Romai MT Pusat dan ibunya, dan para DPW, MTW, DPC, MTC, para imam-imam jamaah, para pimpinan sholawat dzatiyah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah dan para pengamal umumnya. Yang kami hormati, perkenankanlah pribadi kami mengulurkan dua buah tangan untuk minta doa restu. Mudah-mudahan pribadi kami ikut di belakang para hadirat bisa katut rombongan yang disponsori oleh beliau Romo Yai DPP dan MTP yang mendapat doa restu dari beliau Ghosi Hadza Zaman, beliau Romo Yai Said Abdul Majid Ma'ruf, yang telah mati-matian merjuangkan umat masyarakat supaya kesemuanya hidup bahagia duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Dan salaman tahmid saya dan tasliyah pribadi kami, salaman ta'ziman kepada Allah wa Rasulullah SAW dan kepada beliau zaman. Kami makmum beliau yang berbicara di muka, karena menurut situasi
dan kondisi jiwa kita sudah lemah. Soalnya apa? Soalnya yang dibicarakan ini hubungannya soal kembalinya kita semua kepada tanah, artinya alias mati, maka lemah. Kami terima kasih atas jerih payah beliau Romi DPP sampai imam-imam jamaah yang selalu menarik pribadi kami untuk mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi zaman. Atas jasa-jasanya kami bungkam 1000 bahasa hanya dapat mengucapkan sepatah kata, dua buah kata, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Mudah-mudahan seluruh jasa itu membawa kebahagiaan kita bersama-sama, yang mana akhirnya kita ulangi bisa menjadi makmum yang makmum taman, bukan makmum masbuk. Makmum kepada beliau Ghazal Zaman yang disponsori oleh beliau Romi DPP Pusat. Saya ingin mengulang kembali dawuh-dawuh dari beliau Romi Yai Ibnu Alwan tadi malam, atau tadi telah dijelaskan oleh beliau Romi Rukan Sanusi. Di dalam Ma'idah itu ada mujadah beberapa tingkatan. Ada mujadah usbu'iyah yang diimami oleh imam-imam jamaah. Ada mujadah lapanan yang diimami oleh pimpinan kecamatan. Ada mujadah triwulan atau rubusana yang dipimpin oleh DPC atau Dewan Pimpinan Cabang tingkat kabupaten. Ada mujadah nisbusana yang diimami oleh DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Ada mujadah kubro yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu sepanjang pengertian saya yang membentuk itu beliau Romo Yai sendiri, bukan orang lain. Keterangan yang diutarakan oleh beliau Romo Yai Ibnu Alwan, dulu ada sekelompok mujadah yang mujadahnya itu top sampai membisu tidak boleh berbicara selama 40 hari. Lah itu kalau sudah membaca waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa, terus kiainya itu pimpinannya menggejoh pakai kaki ke bumi, adanya pian-pian yang telah dikapur itu rontok karena kehebatannya. Sehingga mungkin di sini ada beliau Pak Haji Sifa itu pernah mengikuti mujadah itu. Lah ringkasnya gini, kalau melihat mujadahnya sudah demikian rupa topnya, pada mujadah di bawah tahun 70-an, kira-kira itu mujadah 3 kali apa 2 kali itu kira-kira.
di Serambi Kedunglo itu diberi tabir yang letternya itu Komenwah, maksudnya Komando Mental Wahidiyah. Pada waktu itu beliau juga rawuh, hanya tidak mau menjumpai para bapak-bapak DPP pusat, yang akhirnya paginya pusat sowan kepada Romo Yai. Ringkasnya ditanya, bapak-bapak pusat bagaimana Komenwah itu? Dijawab tegas kali para bapak pusat, tidak tahu Romo Yai. Mengapa tidak tahu? Apa tidak ada hubungan? Tidak Romo Yai. Loh, kalau tidak ada hubungan dengan pusat bagaimana itu? Coba Yai Zainal, Romo Zainal di situ, tidak usah dipanggil. Ada, saya ingat kok itu. Haji Muhtar juga ada, saya minta tolong Yai Zainal supaya sekarang pergi ke Blitar minta keterangan hubungan mujahadah komen. Wah, saya ulang ini. Tadi malam sudah dijelaskan oleh beliau Romo Ibnu Halwan, tapi sekarang kan banyak yang belum mendengar. Jadi ulangan ini. Ketika sowan di Blitar langsung diringkas, saya diutus Romo Yai, Pak Yai supaya tanya bagaimana sih Komenwah itu kok tidak hubungan dengan pusat. Dijawab tegas, Wahidiyah itu sebagaimana semangka, buah semangka belah dua, yang separuh Kedunglo, yang separuh di sini Blitar. Kalau di Dunglo itu masih merupakan ilmiah atau teori, tapi kalau di Blitar ini sudah praktek. Lah kalau sudah praktek kok hubungan dengan pusat itu gunanya apa? Jangan tanya saya, Yai, saya ini utusan dari Romo Yai. Kalau gitu saya akan melaporkan perkataanmu kepada Romo Yai. Iya silakan, pulang gitu saja. Akhirnya saya sudah pergi pulang saya karena payah baru Mujahadah Kubro. Yang ada Romo Badri dan Romo Rukan mungkin ada itu, karena saya tidak tahu. Ketika lapor baru separuh, Yainya datang. Oh alhamdulillah, kesempatan baik Yai, baik. Mari silakan duduk. Gini Yai ringkesnya, sampean bikin jamaah apa saja terserah, tapi kalau tidak ada hubungan dengan BSB pusat, jangan menggunakan sholawat wahidiyah. Hanya ini. Nah ini harus kita berpikir panjang. Yang diperintah oleh beliau Romo Yai mengatur penyiaran pembinaan itu pusat sejak dulu. Kalau sekarang ada mujahadah usbu'iyah, tapi yang mimpin bukan imam jamaah, bukan usbu'iyah namanya. Ada mujahadah lapangan, tapi yang mimpin bukan panitia kecamatan, bukan mujahadah usbu'iyah. Apa lapangan? Kalau ada mujahadah triwulan, yang mimpin bukan panitia kabupaten, bukan mujahadah rubu busana. Kalau mujahadah busana, yang mimpin bukan DPW, bukan mujahadah nisbus sana. Kalau mujahadah kubro, yang mimpin bukan pusat, bukan mujahadah kubro. Paham ya? Paham ya? Nah kalau beliau Romo Yai sudah berkata, bersabda gitu, engkau kalau membuat jamaah apa saja silakan, tapi kalau tidak ada hubungan dengan pusat, jangan menggunakan sholawat wahidiyah. Nah ini gini, Romo Yai khotib besan dengan Romo Yai, saya juga besan ya. Saya mengamalkan wahidiyah tidak mau hubungan dengan pusat. Boleh? Boleh?
Nah, kalau itu belum paham sampean. Boleh. Sekarang keluarganya beliau Romo Yai sendiri mengadakan apa saja, tidak ada hubungan dengan pusat, boleh. Nah, ini paham namanya. Tidak pokok mujahadah gitu, karena di situ ada ADART-nya Ustaz Faida itu. Saya tahu yang ditunjuk oleh Romo Yai dipanggil itu tahu betul saya, 4 orang tahu. Karena kejadian-kejadian apa saja dalam Faida itu saya masih dekat segala-galanya, karena saya ini sebangsa bunglon. Iya, kalau dekat hijau-hijau rupa saya hijau gitu. Kalau dekat tanah rupa saya tanah, yang bunglon lah, sehingga sulit menyelidiki saya itu, sehingga tidak ada rahasia yang tersimpan, pasti terbongkar. Saya yang tahu. Musyawarah masuk rumah, di dalam rumah itu gini, saya yang tahu, karena dia berbicara kepada saya gini. Seterusnya, yang pokok mujahadah apa saja, kalau sumbernya bukan pusat, namanya mujahadah ini tidak dikatakan mujahadah yang hasilnya dari tarbiyah nadroh ghosi hadas zaman. Lagos itu dijelaskan oleh hadis, kalau tidak salah itu muka 74 di Al-Jami' Ushagir itu ada, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu dinaha. Ketika ada orang mengaku gos, saya memasukkan kalimat dikembali, itu mungkin masih ada. Yang saya coba kalau memang gos tahu artinya, apalagi gosnya orang yang dengar gos saja tahu. Kalau tidak tahu namanya gos-gosan itu. Apa perbedaan sana dengan am? Mengapa qoyab asuliyadi ala roksi kulli mi'ati sana, tidak ala roksi kulli mi'ati amin? Sampai sekarang tidak ada yang menjawab. Nah, ini menunjukkan kalau ada orang mengaku gos itu ya saya. Gos itu 100 tahun hanya seorang, tidak sekali, hanya seorang. Jadi zaman dihapusi Romo Jazul, sekarang gos saya, gos gombal, gitu saja. Karena belum 100 tahun. Dihapusi makin, saya sekarang gosnya, gos gombal, gitu saja. Gombale Mulkion. Mengapa dalam hadis kok pakai istilah yab asu tidak yursilu? Belum bisa menjawab sampai sekarang. Itu. Lah kalau gos pasti bisa. Apalagi gosnya orang yang dekat dengan gos saja, sebagaimana Romo Jai Romero kan bisa. Sayang, 1000 sayang. Saya berkeyakinan Bapak Ibu, kalau pribadi saya tidak mendapat tarbiyah beliau wasada zaman Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, saya berkeyakinan, yakin saya meninggal sewaktu-waktu pasti meninggal musik munafik, pasti ini. Mengapa kok gitu?
Di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Engkau iman. Iya. Sekarang berhenti dulu urusan iman. Iman itu gini, diberi contoh saja. Man khalaqas sama wal arda ma bainahuma, Allah. Siapa yang bikin bumi langit seisinya? Jawabnya Allah. Lah kalau itu yang menciptakan Allah milik siapa? Milik Allah. Beliau Ramai Jazuli kalau membaca hadis atau Merukan, Ramai Samsul, Ramai Ibnu, karena saya seorang yang bodoh tekun mendengarkan sampai apa. Al-imanu ma waqara fi qalbi laisal imanu bitamanni wa tahalli. Saya tanya Ramai Jazuli gitu. Iman itu iktikad yang mancep di dalam hati bari, bukan lamunan. Lamunan bagaimana sudah iman? Sudah itu ngelamun, belum tentu. Atau bukan hiasan. Hiasan bagaimana? Saya sudah tibaan, tahlilan, manakiban segala macam. Itu hiasan. Buktinya bagaimana? Kalau sampan berjumpa dengan suaminya atau istrinya, kalau hatinya tetap itu milik Allah, itu ciptaan Allah, itu iman. Hati lah ya Pak ya. Ya Bu ya. Ibu berjumpa suaminya, hati itu suami saya. Namanya imannya lepas, cepot, lepas, menjadi orang munafik. Karena apa? Karena suami ini kan hidup di dalam bumi langit. Tadi bumi langit dan isinya pencipta Allah. Tahu-tahu dia aku suaminya, kan sudah munafik. Kalau ini boleh, oh ini suami saya, ini istri saya, ini cucu saya, boleh ini. Tapi hati tidak boleh. Lah sekarang mata muka saya, mata hati saya, tahu apa saja itu milik Allah, itu ciptaan Allah, itu milik Allah, harus gitu hati. Ini namanya iman lah. Kita orang segala sesuatunya apa sudah gitu atau belum? Kalau belum ya belum iman. Pada orang di neraka yang pertama kali diambil oleh Rasul itu orang yang punya iman sebesar butir jagung. Buka saja di Muslim Jusawa dibaca. Di jahanam penuh orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya untung beliau Ramai Jemiati sudah pulang. Kalau tidak pulang ya saya agak sulit menerangkan itu ya. Jadi ada keuntungan pulangnya itu. Beliau Rasul ditegur oleh Malaikat Malik. Beliau Rasul, umatmu jutaan di neraka jahanam baca la ilaha illallah. Sama kok tenang-tenang, masa gitu? Iya, langsung sowan pada Allah, diizini oleh Allah. Beliau Rasul janji akan mengambil ambilan umatmu yang membaca la ilaha illallah. Syaratnya hatinya bukalah hatinya. Kalau ada khair, maksudnya khair itu iman, sebutir jagung ambillah. Jadi kalau gitu yang mengeluarkan orang dari neraka itu iman. Tapi yang menjadi sebab perhatian la ilaha illallah. Harus dibedakan ini.
sampai yang terakhir entah berapa miliar tahun dihukum lagi sebutir biji sawi. Buka saja hatinya, kalau ada imannya sebesar butir sawi, ambil. Lah, karena demikian Bapak, para Ibu, tadi ada keterangan meja dulu supaya sel korupsi hati kita. Mari kita melihat hati kita masing-masing, bagaimana kita ini akan menjadi manusia yang bagaimana. Cukup melihat hatinya sendiri. Kalau pribadi kami, yang pasti mati munafik dan musyrik kalau tidak tertolong oleh obat sholawat wahidiyah. Lah itu sebabnya apa? Yang memberi pelajaran itu Allah. Di dalam kalimat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ada kalimat la haula wala quwata illa billah sejak dulu. Tapi yang membongkar rahasia, yang menyervis, yang mengembalikan adalah sholawat wahidiyah. Bagaimana cara wahidiyah? Saya ingat istri saya, ini ciptaan Allah, ini milik Allah, gitu. Tidak mungkin itu istri saya yang tercinta, mungkin. Kalau gitu iman saya lepas. Kalau lepas namanya munafik. Kalau munafik sudah ditegaskan oleh Allah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, menjadi neraka. Sekalipun Kiai Mahin sampai dipanggil Romo-Romo, alah Romo-Romo apa Romo gombalmu Kiai ini, neraka. Lah kalau iman ya tidak bisa, karena iman itu yang membawa kebahagiaan. Syaratnya apa bisa manusia gitu? Pasti bisa, karena Allah berfirman, "Mama khalaq tu hadza batila." Segala firman Allah pasti benar. Kalau manusia tidak bisa, tidak mungkin, pasti bisa. Soalnya apa? Kalau tidak bisa, lewat jalan yang bukan persiapan jalannya, yaitu mesti harus lewat PSW, melewati kehendak sendiri. Caranya harus lewat PSW, mujahadah yang demikian rupa hebatnya. Kalau memancal tanah pian rontok, sudah gitu. Apalagi hanya mujahadah sebagai mujahadah kita, tidak mengikuti PSW, ya jauh, lebih jauh lemparannya. Jadi bagaimana Pak kita? Maka sungguh mudah-mudahan kita selalu sam'an wa ta'atan kepada PSW yang pertama kali dibentuk oleh beliau Ghaus Hadza Zaman radhiyallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak gitu kita akan menjadi orang munafik dan musyrik. Kita pasti mati Bu, mati Bu Pak, bisa. Tapi kalau kita sudah terkena pengaruh iblis ya sulit. Quran dilawan. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira, wahai orang yang mengaku iman, ingatlah kepada Allah yang banyak. Padahal buktinya saya ingat pondok, ingat santri, ingat ladang, ingat kambing, ingat sapi. Lah ini namanya dengan Quran kan sudah kontradiksi, tabrakan. Lu kok ingin bahagia dari mana? Diperintah banyak ingat pada Allah, tidak bisa.
belum mengenai hak yang lain. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Bupati, gelangnya rentengan, ke tetangganya Melat ada kupon 20 kilo saja, Mary iri hati karena tidak iman. Kalau waidia yang dilaksanakan itu perintah Allah wa Rasulullah SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Manusia, engkau akan meninggal dunia, maka tanamlah belas kasihamu kepada makhluk Allah yang ada di dalam bumi. Kalau menanam kebaikan, belas kasihan kepada makhluk di dalam bumi, engkau akan diberi belas kasihan oleh makhluk Allah yang ada di langit. Itu janji beliau Rasulullah. Nah, belas kasihannya bagaimana? Kalau ada orang Kristen, Yahudi, Nasrani, NU, Muhammadiyah, LDI dan segala macam, dimohonkan barokah. Artinya barokah itu kalau hatinya penuh iri hati, dengki, dimohonkan sepasal-kas mungkin diganti hati yang baik ya. Ini namanya belas kasihan. Dan dimohonkan petunjuk yang benar. Jadi apa itu Kristen, Katolik, Buddha, tetek bengek, semua sama, dimohonkan oleh waidia sama. Bukan pengamal wajib disimulkan, tidak. Katut barik fima kholakta wadil bata, termasuk Indonesia. Ini hebatnya waidia. Jadi pengamal waidia itu selalu ada rasa hati belas kasihan kepada sesama makhluk. Hanya ada tugas dari Allah, wal takum minkum matiyatuna ila khair. Engkau pengamal waidia harus rajin mengajak tetangga, dirimu sendiri, keluargamu, tetanggamu, nenek moyangmu, kawan kamu, harus rajin. Wal takum minkum matiyatuna ila khair. Soalnya apa? Kalau tidak mau mengajak, tahu sendiri engkau besok akan dipekuk oleh tetanggamu yang tidak pernah kau ajak, akan menjadi korban total engkau. Nah, mudah-mudahan seluruh manusia sekarang ini mau mengamalkan waidia dan rajin mengajak, mengamalkan sholawat waidia. Mudah-mudahan. Karena apa? Beliau Rasul sudah bersabda, "Sa'ti zamanun 'alan nasi yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Sayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin. Ulaha rafa'allahu barakata min kasbihim. Wasaniyatu yusallitullahu 'alim sultanan zalimah." Yang bahaya nomor 3. Wasali 1 yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini korban total. Lah mari koreksi diri. Sekarang ini apa bukan kita yang termasuk orang menjauhkan diri dari ulama arifin ini? Mari koreksi diri. Hanya melarikan diri ini, ada yang melarikan cepat, ada yang pelan-pelan, pura-pura tidak melarikan tapi melarikan diri. Dicontohkan oleh beliau, ya jaduli wajah itu ba'ambalikum wa'ambusikum. Kalau bikin rumah yang mentereng mampu, beli kendaraan mentereng mampu, tapi diajak urunan untuk muskop telur puyuh lagi. Ini namanya melarikan diri dari arifin
dengan pura-pura tidak melarikan diri. Mari koreksi diri, mari koreksi diri. Nah ini mujahadah kubro biayanya ratusan juta, puluhan juta. Kita berapa menyokong mujahadah kubro itu sudah kelihatan. Apa bukan kita manusia yang terkena itu? Kalau orang sudah melarikan diri tidak bisa tertolong. Tidak bisa, Bu, Pak, tidak bisa. Sial. Nah, untungnya kita orang ini masih mau usbuyah rajin, lapanan rajin, tribulan rajin, nisbusana rajin, kubro rajin. Untungnya di sini. Ini terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksarukum sholatan alayya aqrabukum minni ghoda. Engkau membaca salat yang banyak itu manusia besok akan membawa engkau, menggendong engkau, mondong engkau selawat itu untuk berdekatan dengan Rasulullah SAW besok hari kiamat. Pada hari kiamat itu lamanya 50.000 tahun, merupakan lautan api yang membara gelap gelita selama 50.000 tahun. Yang ada manusianya hanya menjerit, tolong, tolong ayah, tolong ibu, tolong anakku, tolong cucuku, tolong istriku, tolong suamiku, tolong nenek moyangku, seterusnya. Isinya hanya itu. Orangnya tidak kelihatan karena gelap gelita. Nah, orang yang banyak membaca salawat pada waktu itu bisa berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Perbandingan orang membaca salawat usbuyah dan sebagainya tadi, perbandingannya dengan tidak mengikuti bimbingan satu tapak kaki dibanding 1,5 juta kilometer, itu perbandingannya. Saya buka di dalam kitab Takribul Usul muka 252. Syairuka qadaman wahidan ala isri qadam ya'rifin ahsan min mi'ati alfi farsakhin tasyiru bihawaka. Ini buktinya. Jadi untung sampan sekalipun masih medit kaya kula, zaman golek wong sing bakil, cari orang yang medit sedunia ini sebagaimana saya ndak ada, ya ini raja medit, raja sombong, ya ini rupanya. Kalau sampean baik, saya berkaitan baik, to'atan wa sam'an wa to'atan bibusat, nyatane jauh dari Aceh datang ke sini, dari Solo ke sini, Jogja ke sini, Jakarta ke sini, Kalimantan ke sini. Ini pasti karena taat dengan peraturan pusat. Di samping taat karena ada sentuhan tarbiyah nadro dari Gausi hadas zaman. Pasti itu, pasti menjadi rombongan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan. Karena tadi ada menjadi sama-sama belum tahu kalau diterima dan tidaknya saja kok rewel. Lah kalau sudah melalui jalan pasti tahu diterima. Lah kalau selip ya tidak diterima. Sama adanya kok masuk parit ya tidak selamat. Kalau lewat jalan baik ya selamat gitu saja.
Maka dari itu para bapak ibu, sebelum kita mengalami menjadi tangisan keluarga yang maksudnya sekarat, mulai sekarang ini kita buka apa cara Pak Anu itu, Pak Ep istilahnya itu, buka remote baru. Hati kita sekarang diberi remote baru yang asalnya kikir menjadi separuh kikir. Syukur-syukur 2/3 kikir. Yang asalnya mulanya kikir, terus karena kena remote tinggal separuh kikirnya. Remote-nya hebat lagi, tinggal sepertiga. Kena remote. Remote apa? Remote sentuhan dari beliau tarbiyah nadroh sadas zaman. Ingat, kalau saya sudah meninggal dunia, aku melihat situasi hidup saya. Wa idza balaghatil hulqum wa hina idzin tangdurun. Kalau roh kita sudah di tenggorokan, jangankan minum es, setetes air saja sudah tidak bisa nelan, apalagi es tidak bisa. Kalau udah gitu tahu mana kikir saya, isinya yang kikir penuh. Nah, mudah-mudahan kena remote ada zaman tinggal separuh, yang separuh kikir, yang separuh dermawan, lumayan. Ditambah mujadah kubronya ini yang pasti menguntungkan, karena dilipat kalikan satu tapak kaki saja sama dengan 1,5 juta kilo. Nah, kalau jauhnya ini 1 meter, 1 meter kan 4 tapak kaki, berarti sudah 4 tapak kaki kali 1,5 juta kilo menjadi 6 juta kilo. Ya, kalau yang datang hanya orang 1, kalau orang 10 ya 60 juta kilo. Lah kalau yang datang sampai gini ini, wah lah ini pasti saya yakin setiap detik umur kita ini ada isi selawat, mudah-mudahan. Karena kalau separuh lebih 1 detik saja, ini jelas sudah menjadi rombongan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau dikalikan orang sekian banyak dan jauhnya itu ada yang ribuan kilo, pada 1 tapak kaki saja ukurannya 1,5 juta kilometer, bukan kilogram. Ini untuk keuntungan orang bermujahadah. Jadi kalau mujahadahnya mengikuti pusat, kalau mujahadahnya mengikuti kehendak sendiri, ya tidak ada bukunya itu. Kalau naik kendaraan, sopirnya itu tidak punya SIM. Kalau ada polisi, bagaimana? Lari. Penumpangnya melongo, sopirnya lari. Akhirnya kendaraan ditahan, penumpangnya diturunkan, kadung bayar. Siapa yang rugi? Nah, maka milih sopir harus hati-hati. Ini PSW atau bukan, harus gitu. Tandanya sudah saya buktikan di muka tadi. Itu beliau Ramaya masih sehat, segar bungar. Jadi harus hati-hati betul.
bukan karena itu besan, karena itu putra, karena itu ponakan, tidak ada hubungan itu. Tidak ada hubungan itu. Sama halnya sholat, imamnya siapa ya imam itu harus ditaati, entah putranya kiainya, entah santrinya, entah siapa-siapa, pokoknya menjadi imam. Allahu Akbar ya taati. Tiba-tiba wah itu bukan buta kiai saya tidak mau, ya tidak tentu makmum. Namanya sholatnya batal. Itu apa sih? Batal itu apa? Batal itu rusak. Nek cara agama batal gitu, batal. Jadi mudah-mudahan kita diberi waspada, bukan hanya pokoknya pengamal wahid dia. Siapa itu yang membawa? Siapa? Sama halnya kita orang diberi orang, harus waspada. Tahu-tahu diberi pakaian orang, padahal yang memberikan itu pencuri, dikejar orang agar supaya dia kalau terpegang buktinya tidak ada diberikan orang. Akhirnya dipegang orang yang mbak bukti itu. Siapa yang korban? Siapa yang korban? Yang menerima bukti, pencurinya selamat. Nah, sudah lari. Ya mencari bukti ya ini menerima. Jadi saya sudah Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid. Siapa yang membawa, pencuri atau bukan, harus gitu. Paham ya Pak? Paham Bu? Sekalipun biasanya kalau pencuri jangan diikuti. Upama putranya, lah kalau pencuri ya jangan diikuti sekalipun putra. Umpama ya, upama cucunya ya jangan diikuti. Pokoknya pencuri. Mencuri apa? Mencuri peraturan ada zaman. Kalau zaman sudah bikin peraturan, Bapak Pusat, inilah cara menyiarkan, inilah cara membina, laksanakan perintah saya. Restu doa Ramayai direstui, yaitu ila yaumil qiyamah. Ini akan berganti-ganti. Maka diadakan muskup. Muskup itu kekuasaan yang tertinggi yang bisa mengganti DPP PSW. Nek mestinya yang tidak bisa diganti itu MTP, mestinya gak bisa dipilih itu, mestinya. Dulu itu ada panitia khusus, hanya 3 orang. Ini tidak bisa PSW pusat ini mengenai, menghukum segala, tidak bisa pada 3 orang ini. Tapi 3 orang ini melepas dari pusat bisa melalui beliau Romo Yai. Itu buktinya orang 3 ini kalau musyawarah tidak boleh lapor kepada pusat. Hasil musyawarah tidak boleh diberikan pusat. Kalau toh musyawarah hasilnya langsung diberikan Romo Yai. Pusat kalau musyawarah harus memanggil 3 orang ini datang dan tidak tersah. Tapi putusan musyawarah 3 orang ini harus diberi. Nah ini kan sudah tahu 3 orang. Maka dengan demikian wahidah itu ada orang yang berkata katanya pecah belah. Oh ini bukan pecah belah, ini oh tidak gitu. Buka di surat An'am.
ayat 111. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ala ba'din zukhrufal qawli ghurura. Seluruh nabi atau rasul itu pasti diberi lawan oleh Allah, yang lawan itu lebih hebat daripada nabinya itu. Apa yang hebat? Duniawiyahnya kaya, berani, berbicara tegas. Ini memang disiapkan oleh Allah. Nah, jangan minder kita. Kita ini yang pihak Nabi atau pihak lawan Nabi, terserah. Lah, pembicaraan lawan Nabi ini disamakan dengan wahyu, yuhi ba'dumila ba'din. Artinya perkataan lawan Nabi dengan orang yang sama-sama lawan Nabi ini perkataannya sangat dihargai, mancep di hati sanubari gitu. Itu terbang mabur. Mudah-mudahan para pendatang semua ini takwanya sudah tertanam dalam hati sanubari. Dan terutama masyarakat Indonesia. Tadi sudah kami jelaskan bahwa umumnya manusia sedunia ini melarikan diri dari ilmu ulama. Mudahnya semua tidak doyan sholawat wahidiyah. Lah kok itu dimaksudnya kok ke situ ulama? Ya ada bukti. Buktinya apa? Kalau tiba sampai menteri yang memimpin, Yasinan menteri, Taslimul Quran sampai menteri, bareng pagi dia bayane ora, tak kelihatan nih. Jadi umumnya firuna alil ulama. Ini sulitnya. Mudah-mudahan apa yang kami utarakan ini membawa ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok waktu sekarat kita ditunggu oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Romo Yai bin Alwan di dalam kitab Syahadah muka 518, kalau tidak salah, mangkana sya'nu kasratas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yahsullahu syaraful akbar liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda syakaratil maut, yang artinya siapa saja yang hidupnya setiap detik ya banyak membaca sahabat, itu besok kalau sekarat beliau Rasul yang datang. Oh makin sama angkat dipanggil Israel makin ya. Oh iya beliau Rasul. Lah orang sekarat ditunggu Rasul itu tidak merasa sekarat, tidak merasa sakit. Karena apa? Melihat bagusnya beliau Rasul itu sakitnya hilang. Tahunya mungkin kalau ada kubur marrobuka, ini mulai tahu kalau mati. Sama ini pemalaikat. Iya, aku malaikat mungkar nangkir. Mereka kok takon sapa pangeranmu? Iku lak takon mati. Loh, sama ini sudah mati. Kapan aku mati? Loh, gak kroso. Soalnya ditenggo kanjeng Nabi. Ini didikan Romo Yai. Oleh Gusti Allah nurunnya belas kasihan datang makhluk liwat Rasulullah, akhirnya liwat beliau Romo Yai Syed Abdul Majid Ma'ruf yang berbentuk sholawat wahidiyah, ingin membahagiakan umat sedunia. Sayang yang diajak berbahagia selalu
paling toleh lan oleh apa soal duwe apa segala macam pun banyak ya. Mudah-mudahan sedikit panjang angin kalau nderek-nderek wonten wingking panjenengan betul-betul penderekan ingkang nyekakaken ngelisaken sidang kula panjenengan benjing wonten hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, monggo kula dherekaken mengadakan permohonan seadanya kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi zaman. Ya, sekalipun bagaimana keadaan pribadi kami, karena mendapat pertolongan baik dia, sekalipun jauh dengan sampean, akuilah bahwa pribadi saya adalah saudaramu, saudara pengamal wahyi dia, satu rombongan di bawah pimpinan beliau Ustadz yang dikonter oleh beliau Ghazada zaman, tiba kepada beliau Rasulullah SAW, langsung dibawa ke hadratillah, pulang selama-lamanya, tidak akan kembali rumahnya fi hadratillah. Di sanalah rumah kita bersama. Mudah-mudahan rumah kita ini rumah yang penuh ridho dari Allah, penuh syafaat Rasulullah SAW, penuh tarbiyah nazar zaman, sehingga kita di sana aduh saling rangkul merangkul. Aduh ya Khotib, untung saya ikut sampean, woi saya gitu ya, rangkul-rangkulan karena terkena kegembiraan yang tidak ada taranya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah rabbil alamin bi hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-rati jamal anbiya wal mursalin wa jamal malaikatil muqarrabin wa kayyasana jibril wa israfil Asyina Jibril Israel wajidnya Abi Khuratiqa jazaman wa wa'inam syariah Jaiman amina bi'adin saladiyah Ya man'ananya ya qiyamah Abi khadrati para makhluk ingkang sami rawuh mriki, muga-muga panjenengan kersakaken doyan ngemut pil salat wahidiyah. Menerima baik Gusti, kasihan Gusti nek pun kadung pas kedisian sekarat, alangkah kecewanya Gusti. Al-Fatihah.